Perkenalkan, saya Wiwin Rohyani SPD. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Cijulang, Pangandaran, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Saat ini saya akan melakukan praktek uji kinerja pembelajaran, yaitu layanan bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti layanan bimbingan kelompok bersama Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini nantinya kita akan sama-sama membahas satu tema, satu topik, yang mana topik ini dibahas oleh kalian dan untuk kalian gitu ya. Kita akan sama-sama membahas itu tentang diri pribadi, diri sendiri, mengenal diri. Yang mana tujuannya Ibu harapkan dengan layanan ini anak-anak semua mengenal diri sendiri, mengenal bagaimana sih dirinya, sehingga ketika kita sudah mengenal diri, biasanya nantinya kita akan lebih mudah untuk menentukan akan seperti apa, akan bagaimana, dan akan dibawa kemana tujuan hidupnya, gitu ya. Nah, ada yang mau pimpin doa? Siap. Berdoanya dalam hati saja ya. Siap. Sebelum melakukan kegiatan kali ini, marilah kita berdoa dalam hati, mulai berdoa selesai. Terima kasih sudah memimpin doa. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar, tanpa ada halangan, tanpa ada hambatan apapun gitu ya. Kita akan melakukan layanan selama 45 menit, yang mana Ibu harap teman-teman semua selama mengikuti layanan ini diharapkan untuk saling terbuka, untuk jujur, untuk memahami juga, mau mendengarkan ya. Sepakat ya? Siap. Sepakat. Bagus. Nah, sebelum memulai, perkenalan dulu yuk. Perkenalan. Dari kamu. Mau ya, sok. Perkenalkan, nama saya Pandu Nugraha Dari kelas 10 TJKT 3. Ibu catat ya, karena kita baru pertama ketemu. Pandu Nugraha. Kelas apa? 10 TJKT 3. TJKT. Ya, terima kasih Pandu. Selanjutnya Pandu boleh nunjuk temannya mau yang mana? Oh iya, semangat aku dari sini. Perkenalkan, nama saya Ainun Maskura dari kelas 10 MPLB 3. Ainun, MPLB 3. Ya, selanjutnya Ainun tunjuk siapa lagi? Yang mana? Nah. Perkenalkan, nama saya Piti Sofiatul Adijah. Saya dari kelas 10 MPLB 1. Piti, MPLB 1. Selanjutnya mau siapa nih? Isti. Senyumnya cantik sekali ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iskandar Azkia. Sama dengan Pandu, saya dari kelas 10 TJKT 3. Salam kenal semua. Salam kenal Isti. Selanjutnya Isti tunjuk. Itu Pak. Perkenalkan, nama saya Adika Nurdiansyah dari kelas 10 TJKT 2. Adika. Oh, Adika. Dika TJKT 2 ya. Selanjutnya tunjuk Dika. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelas 10 TJKT 2. Rizky TJKT 2. Terus Rizky tunjuk. Bisa. Perkenalkan, nama saya Risa Sulistiawati dari kelas MPLB 2. Bisa. Ya. Nah, sudah mendengar semua? Oh, belum. Risa tunjuk. Halo, Risa siapa? Perkenalkan, saya Nurul Alfia dari kelas 10 MPLB 3. Nurul ya? Dipanggilnya Nurul. MPLB 3. Sudah saling mengenal, sudah saling tahu juga namanya. Semoga Ibu harap kalian bisa bekerja sama dengan baik, bisa berkomunikasi dengan baik dan saling percaya, oke? Siap. Ya. Sebelum mulai ke kegiatan inti, kita ice breaking dulu. Siap. Oke? Oke, Bu. Siap. Sok, berdiri dulu. Berdiri. Ibu minta kalian fokus ya. Nanti kalau misalnya Ibu bilang 1, tuh. Kalau 2, hei. Kalau 3, ha. Ingat, bisa? Siap. Kita mulai ya. 1, 2, 3. 1.
He. 3. Ha. 1. 3. Fokus. Ulangi. 1. Fokus, ulangi lagi. 1. 3. Nggak konsentrasi. Ibu minta yang terakhir ini semua konsentrasi, ya. 1, 2, 3. Sate. Terima kasih banyak sudah fokus. Oke, silahkan sekarang kalian duduk dengan nyaman, ambil posisinya senyaman mungkin, dipersiapkan alat tulisnya. Sudah siap semua? Siap. Siap. Kita mulai pada kegiatan inti kali ini, yang mana kita akan sama-sama membahas mengenai Apa yang ada di dalam diri? apa yang ada dalam diri. Sip. Nah, sebelum ke yang intinya banget, Ibu tanya, apa yang ada dalam diri itu apa sih? Kalian punya problem nggak sih dalam diri gitu? Punya. Punya apa contohnya? Minder. Minder, Trauma, Bu. trauma, Kurang bersosialisasi. Merasa insecure. Insecure. Betul sekali. Nah, memang kita semua itu tidak bisa lepas dari masalah-masalah itu. Tapi dengan tidak bisa lepas bukan berarti kita tidak bisa berusaha untuk menghilangkan itu ya. Kita bisa mengatasi itu. Kita akan sama-sama untuk dapat kita belajar gitu ya, untuk dapat mengenal bagaimana sih saya gitu. Di sini ada yang sudah kenal bagaimana saya dan siapa saya? Sudah ada yang bisa mengenal dirinya sendiri? Belum sepenuhnya. Tapi Ibu tanya sama Isfi, yang Isfi tahu dari dalam diri Isfi itu apa? Cerewet, Bu. Cerewet. Kelebihannya ada nggak? Pasti ada. Ada sih, Bu. Apa? Jago. Bisa hitung matematika. Bisa hitung matematika. Tapi ada nggak dalam diri Isfi yang belum tahu nih gitu? Atau Ispi sudah paham betul siapa Ispi? Belum. Makanya kita sama-sama belajar ya. Di depan kalian sudah ada kertas dan ballpoint. Silahkan baca, diresapi, dibaca dan diisi. Tapi selama mengisi ini tidak ada komunikasi lagi dengan temannya. Fokus untuk mengerjakan apa yang ada di depan kalian dengan sejujur-jujurnya, dengan seterbuka-terbukanya, agar nantinya ini bisa jadi tolak ukur untuk Ibu, sehingga Ibu bisa memahami sejauh mana sih kalian mengenal diri kalian gitu ya. Nah, untuk yang lembar pertama itu, kemudian setelah selesai mengisi itu, ada lembar kedua yang sudah Ibu siapkan. Lembar ini lembar observasi namanya. Nanti kalian diharapkan untuk menuliskan sebanyak mungkin yang kalian ketahui mengenai kelebihan dan kekurangan diri kalian. Yang bawah ini kalian mengobservasi teman yang ada di samping kalian. Misalnya Isfi, maka mengobservasi Nurul. Begitu juga selanjutnya, ya. Paham ya? Nanti setelah mengisi ini, kalian diminta untuk mempresentasikan, menyampaikan. Tidak perlu takut salah, karena tidak ada yang salah dan tidak ada yang betul. Semuanya yang penting harus sesuai dengan apa yang benar-benar kalian rasakan. Ya, paham? Paham. Ya, silakan untuk dikerjakan.
Sudah? Yang lain? Sudah. Sudah. Sudah dapat dipaparkan? Boleh? Siap? Siap. Mau dari mana dulu? Pandu. Mau dari mana dulu? Kak Ispi. Ispi, semangat Pi, Ispi. Di sini aja ya, Bu. Ya, berdiri aja. Yang dipaparkan hasil observasinya aja. Ini dulu apa namanya yang ini sama hasil observasi juga. Ini dibacakan soalnya. Ya, dengan jawaban yang kamu pilih. Sama kalau ada kamu mau berpendapat juga boleh. Misalnya saya memilih ini karena apa gitu, boleh. Ini menurut pendapat saya dari lembar kerja bimbingan kelompok. Yang pertama adalah
setelah mengisi ini tadi, perasaan kalian gimana? Setelah mengisi dan mendengarkan pemaparan dari teman-teman kalian tadi, perasaan kalian gimana? Kayak Perasaan lebih pede aja gitu Bu. lebih pede. Dari Kenapa lebih biasa. pede? Karena kan yang selalu ada di pikiran kita itu yang buruk-buruk. Nah pandangan teman kita itu yang baik gitu. Ternyata orang lain memandangnya tidak seburuk yang kamu pikirkan gitu. Kalau yang lain, perasaannya gimana sih? Gimana? Ayah jika masih ada orang yang tidak, sama kayak kita mungkin. iya yang Jadi- tidak percaya diri. Oh jadi Jadi sendiri. Oh jadi kita merasa sendiri merasa ngerasa tidak gitu. sendirian. Iya. Orang lain juga sama sebetulnya insecure, tapi mereka bisa pede gitu ya. Karena Persekumpulan. iya, jadi pada dasarnya semua juga memiliki kekurangan, semua juga pasti ada momen merasa dirinya nggak bisa. Tapi ketika orang lain mampu menutupi rasa-rasa itu dengan menampilkan diri dengan baik, kenapa kalian tidak gitu kan ya? Akhirnya berpikirnya seperti itu gitu. Sudah yakin dengan jawaban ini? Sudah. Kalau sudah, boleh kalian catat di lembar berikutnya. Apa sih langkah-langkah yang akan kalian lakukan untuk menjadi diri yang lebih percaya diri gitu? Sok, silahkan ditulis. Sudah? Boleh disebutkan dari ISPI dulu, nanti berkeliling. Ini kita semua sama, semua juga berpendapat. Apa sih yang akan dilakukan untuk mengenal diri sendiri, mengenal lebih dalam diri sendiri, dan langkah untuk menjadi lebih percaya diri? ISPI apa? Menurut ISPI? Menurut saya, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah mengenal diri saya, baik itu dari segi kelebihan maupun kekurangan saya, karena itu adalah hal yang dasar. Yang kedua, rawat dan kembangkan kelebihan itu agar menjadi senjata bagi dirimu. Jadi, tonjolkanlah kelebihan yang kamu miliki biar orang-orang bisa lihat itu. Ya. Yang ketiga, terima apa yang menjadi kekuranganmu. Jangan acuhkan itu. Jangan denial lah bahasanya tuh. Jangan, udah saya mah nggak gitu, gitu. Kita harus lebih menerima apa yang menjadi kekurangan kita sendiri. Menerima dan memperbaiki gitu ya. Sip. Selanjutnya, suaranya rada kenceng ya. Yang pertama kan lebih memperbaiki diri lebih baik dari sebelumnya, lebih bersosialisasi, dan yang terakhir belajar lebih sering public speaking, contohnya seperti presentasi di kelas itu. Jadi lebih berani menyampaikan pendapat juga ya. Yang pertama pastinya niat untuk lebih Niat. percaya diri. Terus memperbaiki diri supaya tidak insecure lagi. Terus bergaul, bersosialisasi. Nah, belajar public speaking, terus lawan rasa takut. Lawan rasa takut, perasaan diri sendiri berarti ya, rasa takut apa nih, lawan nih gitu ya. Semangat ya, semoga berhasil. Selanjutnya, Pandu. Langkah yang saya lakukan yaitu langkah yang pertama, tentunya kita bisa percaya pada diri kita sendiri. Yang kedua, belajar dari kesalahan. Iya. Yang ketiga, memperbaiki atau belajar dari orang yang sudah bisa melakukannya. Contohnya kayak public speaking gitu, Bu. Iya. Selanjutnya, Risa yang kencang. Langkah agar bisa lebih percaya diri menurut saya memperbaiki diri agar lebih baik dari yang sebelumnya. Belajar public speaking karena menurut saya public speaking itu penting. Belajar agar bisa menampilkan yang terbaik. Iya. Pipi. Ini mungkin tips saya agar supaya bisa lebih percaya diri lagi. Yang pertama, memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang kedua, melakukan hal-hal yang positif. Yang ketiga, jadikan cacian atau omongan orang-orang sebagai semangat kita dan buktikan bahwa kita itu bisa, kita itu layak gitu. Yang keempat, kita harus bisa kenali dulu diri sendiri maunya gimana gitu. Kita harus bisa mengertikan apa maunya mengertikan diri sendiri lah gitu. Yang kelima, be yourself aja, cintai diri sendiri. Cintai diri sendiri dan terima diri sendiri. Iya, terima diri sendiri apapun. Langkah yang saya lakukan agar lebih percaya diri adalah menerima diri
diri saya apa adanya. Ingin belajar banyak tentang kekurangan yang saya miliki. Belajar public speaking, berinteraksi dengan orang tepat, dan lebih berani apa yang saya akan lakukan. Iya. Terima kasih. Maka yang akan saya lakukan yaitu menerapkan percaya diri orang lain kepada kita, meningkatkan public speaking kita supaya lebih percaya diri, mengembangkan kemampuan kita dan meyakininya, menerima apa yang ada di diri saya. Ya. Terima kasih banyak sudah memaparkan rencana-rencana yang akan kalian lakukan untuk menjadikan diri kalian lebih percaya diri. Nah, Ibu ini akan memberikan sebuah video yang mana mudah-mudahan Ibu harapkan dari video ini kalian bisa menguatkan gitu langkah kalian yang akan kalian lakukan gitu ya. Ini ada 7 tips percaya diri, meningkatkan percaya diri menurut psikologi. Karena kita tidak bisa lepas dari yang namanya psikologi. Berikut adalah 7 tips psikologi yang dapat meningkatkan kepercayaan diri Anda. Nah, sudah ada 7 tips psikologi mengenai bagaimana meningkatkan percaya diri. Semoga ini juga menjadi penguat untuk kalian menjadi diri yang lebih percaya diri gitu ya. Nah, karena waktu juga sudah sore ternyata ya, sampai sini apakah ada yang mau memberikan refleksi, rangkuman selama kegiatan ini, bagaimana perasaannya atau apa yang sudah didapatnya, kesan dan pesannya seperti apa? Siapa? Ada yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Mangga, Isfi. Menurut saya kesimpulan yang bisa saya ambil dari kegiatan ini, baik Bu, menurut saya kesimpulan yang bisa saya ambil dari kegiatan ini adalah setiap orang itu punya titik percaya dirinya masing-masing, punya titik ketidakpercayaan dirinya masing-masing. Tapi bukan berarti itu sesuatu yang bisa melemahkan mereka gitu. Betul. Itu justru harus dijadikan sebuah kekuatan untuk membangun diri agar lebih baik lagi, mengimprove diri agar terus berkembang. Dan untuk perasaan saya sendiri, setelah mengikuti kegiatan ini, saya merasa lebih terbuka ya otaknya. Pikirannya. Jadi lebih terbuka pikirannya, yang dimana saya awalnya suka menerka-nerka ya pikiran orang terhadap apa yang saya lakukan tuh gimana. Orang mikir saya gini, orang mikir saya gitu, nggak sih? Ternyata emang nggak seburuk itu. Mereka punya sesuatu yang lebih harus dipikirkan daripada memikirkan orang lain. Mereka memilih memikirkan diri sendiri. Jadi jangan terlalu takut dengan penilaian orang. Itu menurut saya. Lalu kesan dan pesan saya. Kesan saya cukup enjoy dengan kegiatan ini. Menyenangkan juga, bisa berbagi pengalaman dan banyak hal kepada orang lain. Baik. Terima kasih banyak untuk Isfi dan juga teman-teman sekalian, anak-anak ibu yang hebat, yang cantik, yang ganteng, yang hari besok akan menjadi lebih percaya diri gitu ya, akan menjadi pribadi yang lebih berani untuk tampil. Adapun untuk misalnya kalau misalnya nanti setelah kegiatan ini selesai, setelah layanan ini selesai, apabila masih ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dicurhatkan atau ada yang ingin dikonsultasikan, kalian boleh langsung menghubungi Ibu, bisa melalui WA pribadi yang kalian sudah tahu nomornya, atau bisa langsung ke ruangan BK. Belum mengakhiri kegiatan, karena kita sudah memulainya dengan doa, maka kita juga mengakhiri kegiatan dengan doa. Silahkan untuk dipimpin doanya. Ya. Sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.